Hai. Hello everyone. Hello my students. Welcome back with me Teacher Lisbeth pastinya. Kembali lagi kita belajar hari ini yaitu di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari bahwa ada banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar manfaat hewan bagi kehidupan manusia. But before that, let's pray. Dear Lord Jesus, we thank you for your blessing, for your kindness, for everything that you have given for us until this beautiful morning. Jesus, we want to start our lesson for today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Alright, my students, let's start our lesson for today. Check it out. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjawab pertanyaan berdasarkan isi dongeng. Kedua, menyelesaikan pertukaran pada perkalian. Ketiga, meniru gerakan hewan dengan gerak cepat dan lambat. Nah, itu menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, hari ini seperti yang sudah teacher jelaskan tadi, kita ketahui bahwa manfaat hewan bagi kehidupan manusia apa saja. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Bahwa hewan untuk dimanfaatkan manusia. Kedua, hewan sebagai peliharaan. Ketiga, hewan yang hidup bebas di alam. Nah, contohnya hewan untuk dimanfaatkan manusia, contohnya ayam. Boleh kita manfaatkan dagingnya untuk kita konsumsi atau telurnya. Nah, hewan sebagai peliharaan, contohnya kucing. Nah, hewan kesayangan atau hewan peliharaan. Yang ketiga, hewan yang hidup bebas di alam. Nah, ada juga hewan yang hidup bebas di alam, contohnya apa? Yes, that's right, butterfly, kupu-kupu. Nah, itu adalah salah satu hewan yang bebas hidup di alam. Nah, langsung saja kita pelajari. Let's see the animals here. Ini ada banyak hewan yang boleh kita ketahui bahwa hewan-hewan ini juga ada hewan peliharaan, ada juga hewan yang bebas di alam, ada juga hewan yang ada di dalam tanah. Nah, hewan-hewan ini boleh dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya nih, ayam, kupu, burung, sapi, cacing, dan yang lain-lainnya. Apa saja manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Nah, let's see. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. 1. Sebagai bahan makanan. Daging, susu, dan telur adalah bagian-bagian utama yang diambil dari hewan untuk dikonsumsi. Contoh, hewan penghasil daging ada sapi, ayam, kambing, dan lain-lain. Hewan penghasil telur ada ayam, bebek, dan lain-lain. Penghasil susu ada sapi. Daging hewan mengandung protein, lemak, dan berbagai nutrisi lainnya yang dipakai badan manusia untuk berfungsi dengan baik. Lalu, manfaat yang kedua adalah sebagai bahan pakaian. Kulit dan bulu hewan banyak dipakai untuk kain. Bulu domba dijadikan kain wool, dan berbagai kulit binatang juga dijadikan kain kulit dari sapi, domba, kuda, kambing, dan juga yang lain-lain. Hewan langka seperti rusa diburu untuk menjadikan kulitnya menjadi sepatu atau sapu tangan. Gading wool gajah diambil untuk dijadikan hiasan. Kulit ular dan buaya yang bersisik dipakai untuk membuat tas, ikat pinggang, dan sepatu. Kulit harimau diambil untuk membuat mantel, selimut, dan juga hiasan. Nah, jadi kita tahu bahwa manfaat hewan bagi manusia sangat berguna untuk kita, ya kan? Nah, contoh ini sudah ada contoh-contohnya kulit daripada hewan tersebut kita gunakan, dapat kita pakai. Nah, seperti itu. Lalu, manfaat yang ketiga adalah sebagai penghasil tenaga.
Nah, kalau dikatakan sebagai penghasil tenaga berarti kita gunakan tenaga hewan tersebut dalam membantu pekerjaan kita. Contohnya, kerbau membantu petani untuk membajak sawah. Kuda dimanfaatkan untuk transportasi atau delman. 3. Gajah untuk mengangkut kayu dan bahan-bahan berat. Kambing dan domba yang dipakai untuk membersihkan rerumputan. Nah, itu dia manfaat hewan sebagai penghasil tenaga bagi kita kehidupan manusia. Nah, sampai di sini paham anak-anak teacher? Oke, thank you. Now let's see. Ayo membaca dan memahami isi dongeng. Nah, kembali lagi kita belajar dongeng hari ini ya anak-anak teacher. Nah, dongengnya boleh kita perhatikan tentang Caca yang rendah hati. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah banyak cerita tentang dongeng. Nah, anak-anak teacher silakan dibaca buku tematiknya halaman 33 dan 34 dan kamu baca dengan baik supaya kamu paham isi daripada cerita tersebut. Nah, pastinya kalau dongeng kita pasti tahu dong siapa tokohnya atau bahkan sifatnya dan yang lain-lain. Untuk mengetahui tersebut, kamu harus paham isi daripada dongeng. Contohnya jika ada percakapan, lakukan dengan baik. Nah, bagaimana cara melakukan percakapannya itu mencontohkannya dengan baik. Nah, lalu setelah membaca dongeng tersebut, informasi apa saja yang kamu dapat? Apakah kamu dapat memahami isi dongeng dengan baik? Untuk menguji pemahamanmu, cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang ada di buku tematik halaman 34. Silahkan dikerjakan ya anak-anak teacher. Kerjakan halaman 34 di notebooknya ya, di buku tulisnya. Dari dongeng tersebut, teacher mau ngajak kamu nih untuk berhitung. Ayo berhitung. Contohnya nih, ada 12 ayam di dekat sekolah Nina. Nina membentuk 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 ayam. Bagaimana caranya? Kamu dapat menuliskannya dalam bentuk perkalian sebagai berikut. Nah, dikatakan tadi Nina membentuk 4 kelompok. Nah, kita bentuk dulu 4 kelompok. Berarti katanya setiap kelompok terdiri dari 3 ayam. Kita buat 3 ayam. Nah, setiap kelompok terdiri dari 3 ayam. Nah, dari kelompok tersebut kita akan mengetahui jumlah seluruh ayam. Kita buat dalam penjumlahan boleh. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah, yes, that's right, ditambah 3 sama dengan. Nah, kita buat dalam bentuk perkaliannya. Bagaimana anak-anak teacher? Ya, 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 yaitu kelompoknya, lalu setiap kelompok terdiri dari 3, berarti 4 kali 3 ayam. Nah, jumlah seluruhnya adalah 12. Jika ada 3 kelompok, maka setiap kelompok terdiri dari 4 ekor ayam. Kamu dapat menuliskannya dalam perkalian sebagai berikut. Nah, coba kita tukar menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri 4 ekor ayam. Bagaimana caranya? Kita bentuk 3 kelompok. Kita buat 4 ekor ayam. 4, lalu 4, lalu 4. Nah, bentuk penjumlahannya 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan, bagaimana bentuk perkaliannya? Yes, that's right. Nah, kamu lihat dulu ada 3 kelompok, berarti 3 dikali 4. Ya, 4 ekor di setiap kelompok sama dengan 12. Nah, dari uraian di atas, kamu dan kita semua ketahui bahwa 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4, yang hasilnya adalah 12. Jadi ini merupakan sifat pertukaran dalam perkalian. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita udah pelajari kan sifat pertukaran dalam penjumlahan. Nah, kali ini perkalian juga sama ternyata. Nah, 4 kali 3 sama
dengan 12. 3 kali 4 juga sama dengan 12. Nah, boleh kita tuliskan dengan cara 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4 yang hasilnya sama-sama 12. Paham ya anak-anak teacher? Thank you. Nah, kesimpulannya adalah sifat di atas disebut sifat pertukaran pada perkalian. Pada sifat pertukaran, urutan bilangan tidak mengubah hasil perkalian. Artinya, hasilnya tetap sama walaupun kita tukar. Nah, paham ya anak-anak teacher? Oke, nah sekarang teacher mengajak kamu, ayo menari. Kupu-kupu terbang di taman dengan sangat anggun. Gerakannya sungguh indah. Nina pun mengikuti gerak kupu-kupu tersebut. Nina menggerakkan tangannya naik turun. Gerakan Nina dapat dijadikan gerak tarian. Gerak tarian bermacam-macam. Ada gerakan yang dilakukan dengan cepat, ada pula gerakan yang dilakukan dengan lambat pastinya. Nah, contohnya nih, perhatikan gerakan daripada Nina. Yang pertama, gerak kupu-kupu terbang. Nah, ini dia gerak kupu-kupu terbang. Mengepakkan sayap merupakan contoh gerak cepat. Lalu gerak merak membentangkan sayap merupakan contoh gerak lambat. Nah, itu dia contoh gerakan hewan dengan gerak cepat dan juga lambat. Alright, my students, that's all our meeting for today. Langsung saja kerjakan ayo berlatih halaman 37 dan juga yang tadi menjawab pertanyaan halaman 34. Okay, thank you my students. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Until now, we have done our lesson and we want to continue the next lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Alright, my students, see you next time and God bless you. Goodbye.